Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukmah wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah mulai membicarakan makalah yang ke-49 dari bab Thulathi. Makalah yang ke-49 dari bab Thulathi ini merupakan pangandikan dari salah sebagian hukama, ahli hikmah, yang menyatakan bahwa man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun wa man arafad dunya lam yakun lahu rahbatun wa man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihil khusama. Barang siapa yang mengenal Allah, maka tidak ada kelezatan baginya bersama dengan makhluk. Dan barang siapa yang mengenal dunia, maka tidak ada baginya kesenangan terhadap dunia tentu saja. Wa man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihil khusama, dan barang siapa yang mengenal keadilan Allah, maka tidak akan datang kepadanya seorang musuh pun. Dengan kata lain ya, bahwa orang yang mengenal keadilan Allah itu tidak akan punya musuh sama sekali. Poin yang pertama sudah kita bahas. Barang siapa yang mengenal Allah, maka tidak ada kelezatan, kenikmatan bersama dengan makhluk. Karena orang yang mengenal Allah betul itu dia pasti mencintai Allah. Dan kalau dia mencintai Allah itu ya tentu saja kemudian ya
tidak mencintai yang lain. Ya, kalau toh mencintai yang lain itu ya harus dalam kerangka cintanya kepada Allah itu, sehingga sekali lagi kelezatannya, kenikmatannya, kebahagiaan itu karena kecintaannya kepada Allah itu. Nah, malam ini kita akan melanjutkan membahas poin yang kedua, waman arafat dunya, dan barang siapa yang mengenal dunia, lam yakun lahu rahbatun, maka tidak ada baginya kesenangan terhadap dunia itu. Nah, mengapa ya kok orang yang mengenal dunia itu lalu tidak mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan dengan dunianya itu? Ya. Ini Imam Nawawi dengan sangat singkat memberikan argumen bi annaha faniyatun. Ya, karena dunia itu fana, karena dunia itu akan rusak, ya, akan hancur. Ya. Nah, kalau kemudian yang fana, yang rusak, ya, kok kemudian dicintai sebegitu rupa, ya. Nah, ini ya jelas salah, ya. Ya. Orang yang paham betul bahwa dunia itu akan fana, dunia akan rusak, ya tentu saja dia akan memilih, ya. Ini menurut Imam Nawawi, bal ikhtara, sebaliknya, ya, dia tidak akan memilih yang rusak tadi itu, yaitu dunia tadi, tetapi dia memilih ad-daral baqiyata, ya, memilih apa namanya, dar itu ya apa, bisa diartikan sebagai rumah, bisa diartikan sebagai kampung, ya, kampung yang apa namanya, langgeng, ya. Al-baqiyah itu yang abadi, wa amilalaha, dan kemudian orang yang mengenal dunia bahwa dunia itu akan rusak, pasti orang itu kemudian lalu beramal untuk kepentingan kampung yang abadi itu, yakni kepentingan akhirat itu, ya. Jadi ini saya kira sangat bisa difahami secara logis, ya, bahwa ketika orang dihadapkan kepada dua pilihan, ya, dunia yang rusak, ya, yang fana, ya, yang hancur, yang hanya sementara, ya, yang kalau istilah orang Jawa itu hanya sekedar untuk mampir ngombe itu, ya, tidak lama, lalu dibandingkan dengan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat besok itu. Nah, kalau orang itu cara berpikirnya lurus, pastilah, ya, memilih kehidupan akhirat itu. Nah, sehingga orang yang memahami sifat dunia yang fana itu, ya, otomatis kemudian lalu apa namanya, dia itu akan memilih yang kekal, yang fana, yang tidak akan hancur selamanya itu. Ini saya kira sangat bisa difahami, ya, secara logis ini. Ini persoalan
pilihan terhadap prioritas ya. Ya. Kalau ada orang yang dihadapkan pada pilihan bahwa dunia itu fana, lalu ada kehidupan akhirat yang kekal selamanya, kok memilih dunia lalu akhirat ditinggalkan, pasti jalan pikirannya tidak benar, ya pasti keliru itu, ya. Ya, wong ning dunia iki tadi itu ya, sekedar mampir ngombe. Ya, sak lawas-lawase sak suwe-suwene paling piro toh? Ya. Paling berapa lama? Ya, 100 tahun. Ya, wis angel Pak Edi. Wis legane nganti 200 tahun wis lah. Wong nyatane ana sing wong umurnya itu lebih dari 100 tahun nyatanya ada ya. Jadi saya sak legane nganti 200 tahun, tapi kan tetap pendek itu dibandingkan dengan kehidupan yang selama-lamanya, sehingga memang ya wajarnya itu, normalnya itu orang mestinya memilih akhirat ya. Itulah sebabnya maka kemudian dalam banyak ayat Al-Quran ya, ketika Allah itu membandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, itu pasti selalu ya walal akhiratu khairul laka minal ula ya, bahwa yang namanya akhirat itu pasti lebih baik dibandingkan dengan kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan di dunia ini. Itu sudah pasti itu ya. Ya. Nah, kemarin ketika kita membahas poin yang pertama itu ya, bahwa orang itu kenapa kok kalau mengenal Allah itu lalu kemudian dia tidak merasakan kenikmatan, tidak merasakan kebahagiaan bersama dengan makhluk itu. Ya karena orang yang mengenal Allah dengan baik itu ya otomatis orang itu kemudian pasti mencintai Allah gitu ya. Dan kalau orang mencintai Allah itu pasti ingin dekat selalu dengan Allah. Ya, makanya kemarin saya sampaikan ya, dalam konsep tasawuf itu ada konsep ma'rifat, ada konsep mahabbah ya. Jadi ma'rifat itu mengenal Allah, mahabbah itu cinta, lalu kemudian ada ishq ya, ada rindu ya. Selalu rindu itu dengan Allah itu. Lalu ada uns ya, al-uns itu merasa intim, ingin terus bersama Allah itu ya. Ya. Lalu muqarabah, sangat ingin dekat terus dengan Allah. Itu konsep-konsep yang memang menggambarkan betapa kalau orang yang mengenal Allah itu lalu kemudian dia akan mencintai Allah dan kemudian dia akan ingin senantiasa bersama dengan Allah itu ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin juga sudah kita sampaikan ya, memang bukan berarti lalu orang itu tidak boleh mencintai selain Allah sama sekali ya. Karena mencintai hal-hal yang disenangi itu juga oleh Allah dinyatakan sebagai sunnatullah itu ya. Ya, saya sudah berkali-kali menyampaikan ayat itu ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya ya. Wallahu indahu husnul ma'ab ya. Jadi manusia itu dari sononya itu memang sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa, pasti mencintai hal yang disenanginya. Apa itu ya, dari lawan jenis ya. Kalau laki-laki pasti senang dengan wanita ya, wanita senang dengan laki-laki. Lalu pasti cinta dengan anak, cinta dengan harta benda. Harta benda itu sampai dirinci oleh Allah, dari mulai emas, perak ya, kendaraan,
kuda tunggangan ya, zaman dulu konteksnya ya. Ya, sekarang kendaraan bisa macam-macam ya, sampai jet pribadi. Ya, orang juga kepingin tuh kalau seandainya persoalannya hanya kepingin ya. Cuma kan tidak bisa beli Pak Edi ya. Ya kita alhamdulillah lah ya punya mobil itu sudah bersyukur lah ya begitu. Punya pabrik, punya ladang, ya itu sudah begitu manusia cinta itu, ya. Dan Allah menyatakan dari kematul hayat dunia itulah memang kesenangan dunia itu seperti itu. Tapi Allah lagi-lagi mengingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Artinya apa? Ya. Silahkan kalian itu mencintai yang macam-macam tadi itu. Tapi kalian ingat loh ya, nanti akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, kalau toh saudara itu, kalian itu mencintai yang lain-lain itu harus diletakkan di dalam kerangka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak bisa tidak harus dalam kerangka Allah, berarti dalam kerangka akhirat. Ya. Ya, makanya dalam ayat yang lain juga itu apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, itu oleh Allah juga diminta untuk diorientasikan kepada kepentingan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Hanya kemudian Allah pesannya wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah dengan apa yang sudah Allah karuniakan kepada kalian, itu kebahagiaan akhirat. Ya boleh kalian memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawiyah, tapi itu hanya sekedar jangan dilupakan saja. Tapi orientasi utamanya itu wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah itu. Ya. Nah, yang Allah berikan kepada kita sebagai modal untuk hidup kita ini supaya bisa mengabdi kepada Allah ini kan ada dua sebenarnya. Ya, ada diri kita ini, ya, dan ada harta kita. Ya. Jadi makanya yang namanya ibadah itu sering disebut dengan ibadah yang bersifat badaniyah dan bersifat maliyah. Ibadah dengan badan kita ini seperti sholat, ya, puasa, ya, ini kan ibadah dengan apa? Badan kita kan ya, rukuk, sujud, berdiri, ya, iktidal, ya, duduk, ya, itu semua dengan badan kita itu. Tapi ada juga ibadah yang dengan maliyah, dengan harta justru malahan. Zakat, pergi haji, sedekah, wakaf, itu semua ibadah sifatnya maliyah dengan harta. Ya. Makanya saya kemarin juga sudah saya sampaikan ya, bahwa sebenarnya kalau melihat macam-macam ibadah yang mungkin bisa kita lakukan, yes, dalam kerangka tujuan penciptaan kita supaya beribadah itu sebenarnya ya memang mensyaratkan kita ini orang Muslim ya harus kaya sebenarnya malahan itu. Ya, artinya apa? Ya cinta harta tuh boleh. Wong memang itu bagian dari yang tadi itu didesain oleh Allah sedemikian rupa seperti itu. Tetapi ya kalau kita itu kemudian orientasinya itu akhirat, ya, tidak orientasi dunia, berarti terkait dengan persoalan harta tadi itu, persoalannya bukan kok kita harus miskin, bukan. Kita kaya boleh, bahkan sekaya-kayanya juga boleh, asal dua aja syaratnya. Ya, cara mendapatkannya benar, ya, tidak melanggar yang haram, dan setelah mendapatkan harta digunakan untuk kepentingan akhirat. Ya. Kepentingan akhirat itu ya untuk kepentingan
eh, supaya kita bisa hidup dengan baik, ya. Lalu kemudian ya untuk tadi ya memanfaatkan harta itu untuk kepentingan fisabilillah tadi, sedekah, infak, zakat, ya, termasuk pergi haji, itu kan semua dengan harta itu. Tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah itu tanpa harta. Berarti apa artinya? Ya artinya sekali lagi kita itu memang kemudian ya tidak ada masalah sama sekali ya untuk kemudian memiliki harta yang baik. Tapi harta itu kemudian jangan diorientasikan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi harta itu kemudian diorientasikan untuk kepentingan akhirat itu. Ya, sebab apa? Kalau hanya kepentingan dunia, fana, hancur harta itu. Ya, hilang harta itu, binasa harta itu. Makanya oleh karena itu harta itu kalau untuk kepentingan akhirat ya kita tasarufkan untuk kepentingan di jalan Allah itu. Ya. Makanya jadi persoalannya itu harta itu jangan kemudian hanya untuk kepentingan dunia ya, tapi harta itu digunakan untuk kepentingan akhirat itu. Nah, kalau harta kok digunakan untuk kepentingan akhirat, berarti harta itu juga kekal, akan menemani kita selamanya di akhirat. Ya. Jadi persoalannya itu adalah bagaimana menjadikan dunia yang fana itu ya, itu kemudian juga menjadi kekal begitu loh ya. Dalam pengertian kalau kita punya harta kita ya kita gunakan untuk kepentingan akhirat itu ya. Dan kalau sudah untuk kepentingan akhirat maka harta itu sebenarnya ya akan membersamai kita sampai dengan di akhirat kelak. Ya. Dulu saya kira saya sudah pernah itu menyebut sebuah cerita ya tentang orang yang kaya raya ya yang mudah sekali untuk bersedekah. Jadi hartanya itu hampir semua disedekahkan itu. Ya. Jadi kaya raya tapi hartanya disedekahkan nyah-nyoh begitu. Untuk kepentingan apa saja dikasih itu. Ya. Nah suatu ketika ditanya oleh orang kan ya, loh bapak itu apa ndak sayang ya, apa ndak cinta dengan harta ya? Kok harta sudah didapat mencarinya ya susah, kok begitu didapat lalu hanya dikasih-kasihkan orang gitu ya? Ya. Untuk masjid, untuk sedekah, panti asuhan, untuk pesantren, untuk kepentingan sosial, nyah-nyoh lah pokoknya ya. Gitu. Apa jawabannya? Loh siapa bilang saya tidak senang dengan harta saya? Siapa bilang saya tidak cinta dengan harta saya? Ya. Justru karena saya itu cinta dengan harta saya, justru karena saya senang dengan harta saya kepingin harta saya itu nanti semuanya akan menemani saya sampai dengan di akhirat kelak. Ya. Begitu justru ya. Jadi justru karena cintanya pada harta itu lalu kemudian kepengen dia itu menjadikan hartanya menjadi tetap bersama dia sampai dengan di akhirat kelak. Ya. Ya. Justru karena itulah kemudian karena saya tidak mungkin bisa membawa harta saya itu ke liang kubur ya. Makanya harta saya itu kemudian saya titipkan di masjid, saya titipkan di pesantren, saya titipkan di sekolahan, saya tetap titipkan di panti asuhan. Sehingga dengan begitu lalu kemudian saya berharap harta saya itu nanti akan tetap kekal dan akan menemani saya sampai di akhirat kelak. Masya Allah, luar biasa kan kalau begitu ya. Sebab memang dalam kenyataannya harta itu sesungguhnya yang betul-betul menjadi harta kita yang hakiki itu ya apa yang sudah kita makan ya, kalau sudah kita makan ya sudah dimakan ya, dan apa yang sudah kita sedekahkan ya. Kalau harta itu belum kita
gunakan, harta belum kita sedekahkan, ya paling banter menjadi hak ahli waris kita. Itu paling banter kan ya. Paling banter kan itu kan ya. Ya, bisa jadi harta itu kemudian kena banjir, kena kebakaran, gempa bumi, hilang semua, itu habis itu. Ya. Atau tidak usah begitu ya, ini kita baru saja mendapatkan informasi mengenai kasus yang betul-betul ya aneh ya dan ajib sekali ya. Mosok seorang pegawai Mahkamah Agung ya kok kemudian bisa menyimpan uang di rumah sampai 900 miliar lebih dan 50 kilogram lebih emas. Duh. Masya Allah ya. Itu cara mendapatkannya ya sudah tidak benar, lalu memanfaatkannya juga tidak benar. Nyatanya uang sudah dikumpulkan sampai sebegitu banyaknya, ujung-ujungnya apa? Ya, konangan lalu disita ya. Jadi sekali lagi harta itu kalau memang yang belum sempat kita makan dan belum sempat kita sedekahkan itu fana tadi itu ya. Menurut Imam Nawawi ini, sehingga memang ya tidak layak kemudian untuk kemudian digondeli seperti itu. Tidak ada artinya apa-apa ya. Jadi kalau ada orang kok kemudian lalu berbahagia dengan dunia, itu memang ya sekali lagi salah memang ya, salah ya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ya tadi itu memang ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekali lagi ya, makalah yang seperti ini sekali lagi harus kita pahami dalam konteks bahwa memang ya kita menjadikan kehidupan kita itu ya orientasinya adalah akhirat itu ya, jangan berhenti di dunia, jangan ya, apapun ya hal yang terkait dengan kehidupan kita itu semuanya kita orientasikan kepada kepentingan akhirat. Sekali lagi kalau kepentingannya kok hanya kepentingan duniawi, Masya Allah ya, sangat rugi kita. Karena apa? Karena dunia ini akan fana dan itu tidak lama ya. Jadi sekali lagi makalah-makalah seperti ini jangan difahami lalu kemudian kita tidak boleh punya harta ya kita lalu kemudian harus meninggalkan dunia. Tidak harus seperti itu ya. Yang penting adalah bagaimana kita memanage apa yang kita miliki yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu, seberapapun yang kita punya itu sekali lagi dengan orientasi akhirat ya, jangan hanya berhenti di dunia ya. Nah kalau seperti itu insya Allah wah ya, yang namanya apapun yang kita miliki, harta yang kita miliki ya, istri yang kita miliki, anak yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, semuanya justru akan memiliki kontribusi bagi kita di dalam rangka untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang abadi itu ya, insya Allah ya. Tapi kalau kita memanagenya salah ya, hanya berhenti untuk dunia itu sendiri, waduh itu sangat rugi kita ya, karena itu tidak akan lama ya, itu fana, paling banter ya tadi itu 100 tahun, 200 tahun ya, dan itu hampir mustahil ya, kalau rata-rata kita itu hanya berapa toh ya. Oleh karena itu sekali lagi sudah sepantasnya kalau kita itu mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia, sehingga orientasi kita itu ya seluruh amal kehidupan kita ya, apalagi yang memang betul-betul itu merupakan amal akhirat ya, seperti sholat itu kan
Itu jelas amal akhirat itu ya. Amal-amal yang sifatnya duniawi yang sekalipun itu semoga kita bisa mengorientasikan untuk akhirat. Ya, kita bekerja, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, insya Allah akan bernilai akhirat. Ya, kita mengurusi rumah tangga, kalau kita niatkan untuk kepentingan ibadah, insya Allah akan bernilai akhirat dan seterusnya. Sehingga kemudian kehidupan bagi seorang mukmin itu memang semuanya bernilai ibadah dan semuanya bernilai akhirat itu. Ya, nah mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari makalah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.